Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dengan kalian dan memberikan materi terkait calon penerimaan pegawai negeri sipil, khususnya untuk kalian pejuang CPNS dan juga P3K. Nah, di video kali ini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil, baik itu terkait kendala atau keraguan dalam kalian mengikuti ataupun persiapan kalian sebelum mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil. Beberapa hari lalu aku buat Q&A di Instagram dan Instagram aku milik Umri. Jadi aku akan coba jawab beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dari teman-teman terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Dan sebelum itu bantu subscribe channel ini, like, share, dan juga komen supaya teman-teman atau kerabat kalian bisa tahu dan mendapat informasi dari video ini, serta tentunya dapat bermanfaat untuk orang banyak. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara daftar calon pegawai negeri sipil? Nah, sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang basic sekali, tapi dari teman-teman khususnya yang awam atau baru pertama sekali mengikuti penerimaan CPNS ini masih bingung biasanya. Apakah daftarnya itu langsung ke kantor atau melalui online atau bagaimana? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi terkait kapan penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Dan selanjutnya kalian harus menentukan formasi atau instansi apa yang ingin kalian ikuti. Jadi jangan sampai setelah pendaftaran CPNS ini dibuka, kalian masih bingung mau ikut CPNS apa, atau masih bingung mau menentukan yang mana yang mau diikuti. Karena saat penerimaan CPNS kalian hanya boleh memilih satu instansi dan juga satu formasi. Dan selanjutnya setelah kalian tahu kapan CPNS ini dibuka dan kalian sudah menentukan formasi atau instansi yang ingin kalian lamar, kalian mendaftar lewat online. Jadi mau CPNS apa saja mendaftarnya satu gerbang atau satu pintu, yaitu melalui laman sscn.bkn.go.id. Nah, kalian daftarnya melalui online. Jadi jangan kalian bawa surat lamaran terus kalian datang ke kantornya, itu salah. Karena nanti kalian bakalan ditolak pastinya. Nah, di SSCN itu kalian mengisi data diri seperti KTP, KK, transkrip nilai, ijazah, dan juga beberapa berkas-berkas pendukung yang diminta tentunya dari instansi atau formasi yang kalian lamar tadi. Setelah selesai, nanti kalian akan menunggu ataupun tinggal menunggu hasil apakah kalian lulus atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan juga, kenapa pendaftaran melalui laman sscn.bkn.go.id belum bisa? Jawabannya karena pendaftaran CPNS belum dibuka. Jadi kalau kalian mengakses laman tersebut, memang kalian bisa masuk dan mengakses, tapi kalian belum bisa mendaftar karena memang pendaftaran belum dibuka. Jadi ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, "Kak, kok belum bisa daftar sekarang, Kak? Kak, kok aku buka laman SSCN itu di mana menu daftarnya?" Karena belum dibuka, memang belum tersedia untuk menu pendaftarannya. Dan pertanyaan selanjutnya, suket atau surat keterangan kesehatan SKCK itu diperlukan nggak pas daftar CPNS? Dari pengalaman aku dan juga dari teman-teman yang pengalaman sebelum-sebelumnya di itu 2018 dan 2019, SKCK dan surat keterangan kesehatan itu tidak dibutuhkan untuk tahap awal. Biasanya SKCK dan juga surat kesehatan, surat narkoba itu pada tes kesehatan, dan setelah kalian diterima menjadi calon pegawai negeri sipil. Untuk pertama itu nggak diperlukan atau nggak pakai SKCK ataupun surat kesehatan, surat narkoba. Tapi ada beberapa instansi atau formasi itu memang persyaratannya itu seperti guru. Biasanya guru itu ada tes TOEFL atau diminta surat keterangan TOEFL. Jadi yang kalian harus tahu, setelah kalian menentukan formasi, kalian harus melihat dulu syarat-syarat yang diminta dari formasi yang kalian lamar. Ada nggak SKCK atau surat kesehatan atau berkas-berkas pendukung lainnya? Kalau nggak ada, jadi nggak perlu kalian lampirkan. Untuk pengalaman aku kebetulan ikut instansi atau formasi Posuspas atau penjaga tahanan, jadi nggak diperlukan untuk SKCK, surat kesehatan itu di tahap awal pendaftaran. Dan pertanyaan selanjutnya, di mana cara mengetahui info lowongan CPNS? Nah, jadi kalau kalian ingin mengetahui info lowongan CPNS ini, sebenarnya kalau zaman sekarang ini banyak sekali media-media juga seperti baik di Instagram dan sebagainya, itu sudah biasanya setiap pengumuman yang keluar akan selalu di-share. Dan kalau kalian ingin mengetahui info terkait CPNS ini, yang pertama kalian bisa mencarinya lewat website ataupun web dari instansi atau formasi yang ingin kalian lamar. Misalnya kalian ingin melamar Kemenkumham, jadi kalian harus mencari
informasi ataupun mencari info terkait lowongan CPNS ini di website Kemenkumham itu sudah dibuka atau belum. Dan ini ada pertanyaan terkait ijazah. Kak, ijazah yang dilampirkan apakah dari SD, SMP, atau SMA saja? Nah, ini ijazah yang digunakan ini saat melamar yaitu ijazah terakhir kalian. Kalau kalian ingin melamar CPNS melalui kualifikasi ijazah S1 atau SMA, kalian harus memilih. Kalau kalian ingin seperti mendaftar penjaga tahanan, itu kualifikasi SMA. Jadi ijazah terakhir saja untuk pendaftaran awal, yaitu ijazah SMA. Nah, pada tahap pemberkasan, setelah kalian nanti dinyatakan lulus CPNS ini, baru diminta itu ijazah SD, SMP, dan SMA itu berupa fotokopi dan juga dilegalisir. Untuk yang pertama ini, jika nantinya ada instansi atau formasi yang meminta misalkan dikirim berkas melalui PO Box, itu nggak usah dilegalisir untuk pertama, nggak apa-apa, tapi ijazah terakhir. Ingat, ijazah terakhir bukan ijazah dari SD, SMP, SMA atau sampai ijazah kalian terakhir. Hanya ijazah terakhir yang diminta untuk tahap awal pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada pertanyaan masih terkait dengan pendaftaran. Apa saja syarat pemberkasan Polsuspas? Nah, ini khusus untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan formasi penjaga tahanan. Jadi kalau untuk tahap awal itu kalian menyiapkan berkas ataupun persyaratan umum seperti KTP, KK, transkrip nilai, ijazah, dan juga pas foto. Nah, itu saja yang kalian siapkan. Dan untuk berkas pendukung lainnya itu setahu aku untuk angkatan sebelumnya atau angkatan aku itu nggak ada berkas tambahan. Dan harus di-scan berformat PDF, dan untuk foto itu berformat JPG. Apakah KTP berbeda dengan tempat melamar CPNS itu bisa digunakan? Jadi seperti ini. Misal kalian memiliki KTP ataupun kalian penduduk asli DKI Jakarta, artinya kalian memiliki KTP Jakarta, tapi kalian ingin melamar CPNS di Jawa Timur, artinya beda provinsi, dan kalian di Jawa Timur itu harus membuat surat domisili atau kalian sudah memiliki KTP di provinsi Jawa Timur itu tadi. Tapi kalau kalian bukan penduduk asli Jatim, kalian harus membuat surat domisili. Tapi jika kalian melamar CPNS masih di lingkup satu provinsi, walaupun kalian berbeda kabupaten kota, kalian atau KTP yang kalian gunakan bisa kalian ikut mendaftar CPNS tanpa harus membuat surat domisili terlebih dahulu untuk instansi kementerian atau lembaga. Tapi kalau untuk daerah, misalkan di DKI Jakarta itu ada beberapa kabupaten kota, kalian ingin melamar ke kota sebelah, kalian harus membuat surat domisili di kota sebelah itu tadi untuk CPNS Pemda atau CPNS pegawai daerahnya, bukan lingkup kementerian atau lembaga. Bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata? Apakah dari nilai UN atau nilai raport? Jadi nilai rata-rata ini biasanya digunakan untuk saat pendaftaran online. Jadi kalian di sana mengisi nilai rata-rata. Dan nilai rata-rata ini didapatkan dari mana? Biasanya nilai rata-rata itu didapatkan dari hasil nilai ujian nasional dan juga dari hasil nilai raport. Jadi nilai hasil ujian nasional tadi kumulatifnya ditambah dengan nilai raport yang kumulatifnya juga itu ditambahkan, kemudian dibagi dua dan dapatlah nilai rata-rata. Tapi kalau untuk saat ini biasakan nggak ada lagi ini kayaknya UN. Jadi cuman dimasukkan nilai raport aja, itu nilai rata-ratanya. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan Polsuspas juga nih, atau formasi penjaga tahanan. Apa saja tahapan untuk ikut tes formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Nah, jadi ada beberapa tahapan jika kalian ingin mengikuti pendaftaran formasi penjaga tahanan ini atau Polsuspas. Yang pertama itu ada pendaftaran online. Online itu seperti biasa, mau CPNS apa aja kalian melalui satu akun, yaitu sscn.bkn.go.id. Selanjutnya yaitu setelah daftar online ada verifikasi berkas asli. Di sini kalian mengukur tinggi badan dan juga berkas-berkas asli kalian harus dibawa dan akan diperiksa kembali. Dan selanjutnya ada SKD-CAT, kemudian ada tes SKB. Nah, tes SKB ini ada tes kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan, dan terakhir pengumuman. Untuk kriteria tinggi badan penjaga tahanan itu berapa? Untuk pria 160 dan juga untuk wanita 155. Untuk BB atau berat badan nggak ada hitungan, senyaman kalian. Kalau kalian bisa membawa tubuh kalian atau menopang diri kalian,
nggak masalah, ikut aja CPNS karena berat badan itu biasanya nggak terlalu berpengaruh untuk formasi penjaga tahanan ini. Tahapan apa yang paling susah dalam tes CPNS? Nah, semua tahapan itu sebenarnya susah karena mereka menggunakan sistem gugur. Jadi nggak langsung tes, pengumuman baru diumumkan siapa yang masuk CPNS atau enggak. Semua tahapan dari pemberkasan, dari SKD CAT, SKB itu mengalami atau menggunakan sistem gugur. Tapi menurut pengalaman aku pribadi saat tes, untuk tahapan yang paling susah itu yaitu tahapan tes SKD CAT. Karena di tahapan tes SKD CAT ini yang pertama kita harus lulus passing grade dulu. Jadi kalau kita nggak lulus passing grade saat mengisi soal, artinya kita gugur. Setelah lulus passing grade, belum tentu kita dinyatakan untuk lulus ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB. Karena akan di-ranking kembali dan diambil atau hanya diambil 3 kali formasi dari kuota. Misalkan kuota penerimaan itu 3 orang, artinya dikali 3 hanya 9 orang yang ikut ke tahap SKB. Nah, di tahap ini biasanya ribuan orang, bahkan ada puluhan ribu orang yang ikut tahap SKD CAT ini gugur di tahapan ini. Dan karena hanya menggunakan atau hanya diambil 3 kali formasi saja, biasanya untuk kuota penerimaan itu dikit. Biasanya ada yang sampai cuman 1 orang, artinya dari 1 orang cuma diambil 3 orang ke tahap SKB. Dan sedangkan yang mengikuti CAT ini, yang mengikuti tahap SKD CAT ini, itu biasanya ratusan sampai puluhan ribu orang yang ikut ke tahap ini. Jadi banyak gugur. Itu dari pengalaman aku yang tahapan ataupun tes yang paling susah kalau menurut aku. Apakah tes CPNS ada biayanya? Nah, untuk jawabannya itu tes CPNS itu nggak ada biayanya. Biaya yang kalian gunakan mungkin biaya untuk kalian makan, mungkin biaya untuk kalian ke WC umum kalau misal di tempat umum tesnya, atau untuk biaya parkir jika kalian menggunakan kendaraan. Jadi nggak ada biaya khusus misalkan diminta kalau kalian ingin lulus tes CPNS pada tahap ini kalian harus memberikan mahar sekian sebesar ini. Nggak ada, itu namanya calo. Kalau kalian menemukan hal seperti itu, lapor ke panitia, nanti panitia akan menindaklanjuti. Dan jika kalian ketahuan istilah sekarang ini kong kali kong lah, nah kalian memberikan menyuap panitia, misalkan ini sekian saya minta tolong ini, nah kalian didiskualifikasi kalau kalian ketahuan seperti itu. Apakah tiap tahun ada penerimaan CPNS? Nah, CPNS ini sebenarnya nggak dibuka tiap tahun, jadi sesuai dengan kuota atau kebutuhan pegawai dari setiap instansi. Dan juga kalaupun dibuka, nggak bisa memastikan provinsi ataupun instansi yang ingin kalian lamar itu membuka pendaftaran. Nah, tergantung dengan jumlah pegawai ataupun jumlah dari anggotanya yang mungkin pensiun ataupun mungkin kekurangan anggota. Nah, tergantung dari beberapa faktor tersebut. Jadi CPNS ini nggak setiap tahun dibuka, dan jika pun dibuka nggak setiap instansi itu membuka lowongannya. Mungkin tahun kemarin udah membuka seperti penjaga tahanan, mungkin tahun ini membuka juga tapi sedikit. Mungkin tahun depan dan tahun berikutnya nggak buka lagi, jadi nggak ada yang tahu. Saat ada penerimaan calon pegawai negeri sipil, ikuti terlebih dahulu. Selagi umur kalian cukup, dan juga siapkan persyaratannya, capek-capek dari awal, dan juga mungkin kalian merasa nggak apa-apalah tahun depan bisa ikut lagi. Belum tentu, CPNS nggak dibuka tiap tahun, siapa tahu tahun depan nggak buka dan kalian sudah menyia-nyiakan peluang untuk tahun ini ikut calon penerimaan pegawai negeri sipil. Kalau masih kuliah bisa ikut tes nggak? Aku aja kemarin saat ikut tes CPNS 2017 untuk formasi penjaga tahanan itu masih kuliah dan masih tahap akhir, sedang membuat skripsi atau menyusun skripsi, dan bisa ikut karena tes CPNS ini nggak misalkan tesnya 1 bulan full, nggak. Jadi 1 hari nanti selesai, kalau kita lanjut nanti 1 hari lagi. Jadi bisa kita mengatur waktu, jadi nggak perlu kalian harus mengambil cuti 1 tahun ataupun setengah tahun dulu untuk fokus tes CPNS, nggak harus. Kalian selipin aja. Kalau kalian masih kuliah nggak apa-apa, ikut kuliah tetap dan ikut tes juga. Nah, kalau kalian misalkan lulus nanti, untuk kuliah kalian bisa stop out ataupun kalian mengambil cuti kuliah terlebih dahulu, nggak jadi masalah. Setelah kalian lulus nanti biasanya 1 tahun atau 2 tahun itu kalian lanjutkan lagi kuliah, nggak jadi masalah. Jadi nggak membatasi kalian harus berhenti kuliah terlebih dahulu, nggak seperti itu. Kalian bisa ikut tes CPNS saat kalian masih kuliah. Dan untuk kalian yang sudah kuliah, misalkan kalian mengikuti kualifikasi ijazah SMA. Nah, kalian daftar melalui ijazah SMA.
untuk ijazah S1 kalian bagaimana? Nah, setelah kalian lolos, nanti ijazah S1 kalian bisa digunakan asalkan masih linear ataupun masih menyangkut terkait pekerjaan yang kalian lamar tentunya. Misalkan untuk tes CPNS penjaga tahanan itu menggunakan ijazah SMA, sedangkan kalian sudah kuliah dan memiliki ijazah S1, dan ijazah S1 kalian ini misalkan ijazah S1 kalian ini jurusan hukum, bisa digunakan untuk nantinya digunakan penyetaraan biasanya seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman pejuang CPNS, khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Jika tidak bisa silat atau tidak memiliki keterampilan atau tidak memiliki sertifikat, apakah bisa lulus tes CPNS formasi penjaga tahanan? Jadi untuk tes uji keterampilan itu pada tahapan wawancara, biasanya setelah wawancara itu digabungin sama tahap wawancara dan uji keterampilan. Jadi pada tahapan itu setelah wawancara biasanya pewawancara akan menanyakan apa keahlian atau keterampilan yang kalian miliki. Jadi keterampilan ataupun keahlian yang kalian miliki itu nggak wajib sifatnya. Kalau kalian ada, silakan kalian tampilkan. Kalaupun kalian nggak ada, nggak harus kalian paksa-paksakan ada. Jadi nanti bakalan ketahuan dan mengurangi nilai atau penilaian dari pewawancara tadi. Nah, untuk kalian jika memiliki keterampilan ataupun kalian memiliki sertifikat keterampilan, nggak apa digunakan dan dilampirkan atau juga kalian bawa, itu akan menambah atau hanya menambah nilai plus kalian saja saat tes wawancara. Adapun seperti aku kemarin, ada dari teman-temanku kemarin, ada mereka sudah bawa nih, mereka ada kalian, tapi saat tes wawancara dan uji keterampilan nggak ditanyakan ataupun nggak diminta. Jadi jangan kalian saat tes wawancara itu langsung kalian tampilkan saya bisa ini, enggak. Tergantung pewawancara dulu. Misal pewawancara meminta, silakan kalian tampilkan. Kalau pewawancara nggak meminta menguji keterampilan kalian, nggak usah. Artinya keterampilan yang sudah kalian siapkan atau sertifikat keahlian yang kalian miliki, artinya nggak berpengaruh apa-apa. Jadi mungkin penilaian kalian sudah cukup dari tes wawancara ini tadi. Jadi nggak wajib sifatnya. Kalau kalian ada, silakan kalian tampilkan. Kalaupun kalian memiliki sertifikat, silakan kalian bawa dan hanya menjadi nilai plus saja. Ini ada pertanyaan yang paling banyak biasanya ditanyakan juga, Kak atau Bang, biasanya berapa sih gaji Polsuspas atau penjaga tahanan ini? Nah, untuk gaji mungkin kalian bisa searching sendiri lah di Google, ataupun kalian mungkin udah tahu atau tanya dari teman-teman yang udah mendaftar atau menjadi Polsuspas ini tadi. Yang pastinya untuk gaji Polsuspas ini ada gaji utama ataupun gaji pokok, ada tunjangan anak istri dan juga ada uang makan, ada tunjangan kinerja dan beberapa tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk nominalnya kalian bisa cari atau kalian bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Nah, ada juga pertanyaan biasanya ini ditanyakan oleh adik-adik kita yang baru saja lulus SMA ataupun baru saja lulus mungkin perguruan tinggi. Bisa pakai SKL atau enggak karena ijazah belum keluar. Nah, ini kalau untuk tahun-tahun sebelumnya memang nggak bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL ini. Kalian harus memiliki ijazah terlebih dahulu dan juga harus memiliki identitas berupa KTP. Karena ijazah ini saat kalian mendaftar melalui laman SSCN, kalian akan mengisi nomor dari ijazah yang kalian miliki tadi. Nah, untuk SKL itu biasanya nggak ada. Nah, untuk tahun ini belum bisa dipastikan apakah SKL itu bisa, karena mengingat tahun ini kan kita sedang masih dalam keadaan berduka yaitu COVID-19 ini. Jadi SKL itu belum bisa dipastikan bisa digunakan atau tidak. Yang pastinya kalian harus memiliki ijazah dan juga identitas kalian yaitu KTP terlebih dahulu untuk melamar calon pegawai negeri sipil ini. Nah, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pelamar ataupun para pejuang CPNS ini. Nah, jika kalian masih memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat aku sebutkan atau mungkin kalian masih memiliki keraguan, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah, bakalan aku jawab pada video-video aku selanjutnya. Yang pastinya sebelum itu bantu subscribe channel ini, share dan beritahu ke teman-teman kalian agar mereka mengerti dan paham. Yang pastinya mereka semakin siap untuk melamar atau mengikuti penerimaan calon pegawai negeri sipil ini. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.